Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eva Febriana. Video saya kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Saiful Anwar. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai sejarah peradaban Islam di Kanada. Oke, kita mulai saja. Pembahasan pertama kita adalah mengenai demografi negara Kanada. Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika Utara. Luas wilayah yang sebesar 9.984.670 km persegi ini menjadikannya sebagai negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Kanada merupakan negara realm Commonwealth dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional federal. Yang dimaksud dengan realm Commonwealth adalah negara kerajaan persemakmuran Inggris yang mengakui Ratu Britania Raya atau Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat Kanada selama 5 tahun sekali. Di Kanada, Ratu Britania Raya atau Ratu Inggris diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Meskipun merupakan negara terbesar kedua di dunia, Kanada memiliki penduduk sekitar 35,88 juta jiwa dan menduduki peringkat ke-39 di antara negara-negara di dunia. Kanada menggunakan dua bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan Perancis. Di bidang ekonomi, Kanada merupakan salah satu negara maju yang memiliki pendapatan domestik bruto nominal yang tinggi. PDB nominal Kanada pada tahun 2017 mencapai 774 triliun US dollar dengan pendapatan per kapitanya adalah sekitar 48.400 US dollar. Dengan pendapatan domestik bruto dan per kapitanya yang tinggi, Kanada termasuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan juga negara terkaya di dunia. Pertumbuhan ekonomi Kanada yang pesat ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terutama di sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta industri-industri teknologi lainnya. Secara geografis, Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah barat dan selatannya. Selain berbatasan dengan Amerika Serikat, yaitu Alaska, di sebelah barat, Kanada juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah utara, Kanada berbatasan dengan Samudra Arktik. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, Selat Davis. Ya, jadi itulah sedikit mengenai demografi negara Kanada. Selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di Kanada dan perkembangannya. Awal mula masuknya Islam di Kanada hampir sama lamanya dengan usia negara Kanada sendiri. Hanya berselang 4 tahun setelah berstatus negara, tercatat ada 13 Muslim di antara penduduknya pada tahun 1871. Sejumlah Muslim Kroasia dari Bosnia datang ke tanah Amerika akibat Perang Dunia Pertama yang terjadi saat itu. Populasi Muslim pun meningkat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sebagian dari mereka merupakan Muslim Kroasia dari Bosnia yang merupakan bagian dari Hadsker Division serta Muslim tawanan Kroasia dari Bosnia. Namun sampai saat itu Muslim di Kanada masih sangat sedikit. Dan menurut sensus Kanada tahun 1971 ada 33.000 Muslim di Kanada dan pada tahun 1970 imigrasi skala besar ke Kanada dimulai. Tahun ini pula komunitas Muslim mulai berkembang. Pada tahun 1981, sensus mencatat ada 98.000 Muslim. Kemudian pada sensus 1991, jumlah Muslim meningkat menjadi 253.265 jiwa. Pada tahun 2001, komunitas Islam di Kanada telah berkembang menjadi lebih dari 579.000.
Perkiraan awal untuk sensus 2006 menunjukkan angka hampir 800.000 jiwa. Agama Islam merupakan agama yang berkembang pesat di negara Kanada. Agama Islam datang ke Kanada dibawa oleh para imigran. Para imigran datang ke Kanada dimulai pada tahun 1880 Masehi, terutama dari Syria Raya. Sensus di Kanada menyebutkan ada 13 Muslim di antara populasinya saat itu. Kemudian, dari imigrasi pertama ini diikuti oleh imigrasi dari Albania dan Yugoslavia. Setelah Perang Dunia I, jumlah imigran Muslim meningkat pesat. Pada tahun 1980-an, Kanada menjadi tempat pelarian warga Libanon karena terjadi perang saudara. Begitu pula pada tahun 1990-an, umat Islam Somalia dan Bosnia melarikan diri ke Kanada karena terjadi perang saudara. Di samping berasal dari negara-negara tersebut, para imigran Muslim lain yang datang ke Kanada adalah dari Irak, Albania, Yaman, dan Bangladesh. Masjid pertama di Kanada didirikan di Alberta pada tahun 1938 dengan nama Masjid Al-Rashid. Masjid ini dibangun oleh para imigran asal Libanon. Kemudian masjid dibangun pula di beberapa kota di Ontario seperti Ottawa dan Toronto. Lalu menyusul di kota lainnya. Kepengurusan masjid-masjid yang didirikan tersebut dipilih oleh masing-masing jamaahnya. Namun begitu, ada pula masjid yang dikelola oleh organisasi, yakni Masjid Fatima. Masjid ini dikelola oleh organisasi The Muslim Community of Quebec atau MCQ pada tahun 1979. Masjid ini lebih bersifat kemasyarakatan. Ada beberapa ruang untuk kuliah umum, kelompok diskusi, dan kegiatan belajar anak-anak. Setelah mendengarkan sejarah masuknya Islam ke Kanada, yaitu yang berasal dari banyaknya imigran-imigran yang masuk ke tanah Kanada, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jejak-jejak peradaban Islam di Kanada. Yang pertama ada Aga Khan Museum. Aga Khan Museum merupakan museum Islam termegah yang berada di Amerika Utara. Museum ini menyimpan banyak sekali peninggalan Islam di dalamnya, baik itu berupa artefak, benda seni, dan peninggalan Islam di dunia lainnya. Sekitar 1.000 benda bersejarah dari berbagai penjuru dunia tersimpan di Museum Aga Khan. Selanjutnya ada Masjid Al-Rashid. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Masjid Al-Rashid merupakan masjid tertua dan pertama di Kanada. Masjid ini dibangun pada tahun 1938 di kawasan Edmonton, Alberta. Masjid ini berbentuk bangunan panjang dan sedikit sempit, mempunyai kubah yang menyerupai identitas gereja Ortodoks Timur. Desain Masjid Al-Rashid merupakan ekspresi publik dari identitas dan visi orang-orang yang membangunnya. Sebagian besar masjid di Kanada mempunyai khas Timur Tengah dan arsitekturnya Asia Selatan, mencerminkan daerah asal mayoritas Muslim Kanada. Lalu yang kedua, berbicara mengenai Kanada, tentu kita tidak akan lepas dari Ontario. Ontario merupakan salah satu kota di Amerika Utara yang asal mula namanya adalah Madina, Ontario. Penamaan tersebut merupakan pemberian dari penjelajah Muslim yang sedang menyebarkan agama Islam. Ontario merupakan salah satu provinsi di Kanada yang memiliki bentuk penduduk Muslim terbanyak dibanding kota lainnya di Kanada. Saat ini, populasi Muslim di Ontario sudah lebih dari 13 juta orang. Selanjutnya, dan yang terakhir ada Masjid Jami. Masjid Jami terletak di Toronto. Masjid ini dijuluki sebagai ibu dari semua masjid di Toronto. Bangunan ini dibuat pada tahun 1910. Pada awalnya merupakan sebuah gereja Presbyterian, namun
Pembangunan bangunan gereja itu sempat terhenti akibat adanya Perang Dunia ke-1 dan mulai digunakan pada tahun 1928. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak penduduk yang pindah ke daerah lain sehingga pengunjung gereja terus berkurang. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak terpakai, akhirnya gereja tersebut dijual dan sekelompok Muslim Kanada yang merupakan imigran dari daerah Balkan membeli bangunan dan tanah tersebut pada tahun 1969 untuk dijadikan Masjid Jami. Sampai saat ini, Masjid Jami tidak merubah desain awal untuk menyimpan sejarah, hanya menghilangkan bentuk salib dan arsitektur pada jendelanya. Yang selanjutnya adalah mengenai tokoh dan organisasi Islam di Kanada. Adapun tokoh-tokoh Islam di Kanada antara lain Agnes dan James Love, yaitu Muslim pertama di Kanada yang tercatat sebagai imigran yang berasal dari Skotlandia. Yang kedua ada James Jr. adalah anak dari Agnes dan James Love yang lahir pada 1854, yang merupakan Muslim pertama yang lahir di Ontario. Lalu yang keempat ada para pendiri organisasi Islam. Selanjutnya ada organisasi Islam di Kanada. Situasi Muslim di Kanada terus membaik. Mereka terorganisasi dengan baik daripada Muslim USA, Argentina, dan Brazil. Komunitas Muslim pertama ada di Edmonton atau Alberta pada tahun 1920-an. Komunitas ini merupakan para imigran asal Libanon. Komunitas ini membangun masjid pertama di Kanada pada tahun 1938 yang diberi nama Masjid Al-Rashid. Setelah umat Muslim Kanada mengalami perkembangan yang signifikan, maka umat Islam di Kanada membutuhkan wadah organisasi yang dapat menampung kegiatan sekaligus untuk menyuarakan aspirasi umat Islam yang ada di Kanada. Di Kanada ada beberapa organisasi Muslim yang menghimpun kaum muslimin. Dan secara garis besar, komunitas Muslim di Kanada direpresentasikan oleh dua organisasi. Pertama, Canadian Islamic Congress atau CIC. Organisasi ini merupakan wadah yang mewakili kelompok tradisional. Organisasi ini banyak didukung oleh berbagai masjid yang ada di Kanada. Kedua, Muslim Canadian Congress atau MCC. Organisasi ini merupakan organisasi yang mewakili kelompok modern. Organisasi ini dianggap sebagai organisasi Muslim terbesar di Kanada. Mohon maaf, tadi bukan CIC tapi CIC. Gitu. Nah, sesudah itu, sebenarnya masih banyak sekali organisasi yang ada di Kanada, tetapi saya sebutkan saja yang terbesarnya, dan sisanya masih ada 6 organisasi yang barangkali nanti teman-teman bisa cari dan ketahui dari sumber lainnya. Lalu yang terakhir ini ada kehidupan umat Islam kontemporer di Kanada. Keseharian umat Islam. Seperti halnya imigran di negara lain, Muslim di Kanada banyak tinggal di daerah perkotaan, yaitu sebanyak 97%. Dan berdasarkan jumlah persentase, mereka para imigran Muslim ini hanya 2% dari jumlah semua imigran yang datang ke Kanada. Pendidikan yang tercapai Muslim di Kanada pun tergolong baik, yakni di atas rata-rata nasional. 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 8 perempuan adalah lulusan universitas. Selain itu, perkembangan politik di Kanada berpengaruh pada Muslim minoritas. Di sana, pemerintahan menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan urusan agama, sehingga umat Muslim di Kanada ikut merasakan kebebasan demokrasi, keragaman alam, dan budaya. Kehadiran umat Muslim juga disambut baik dengan warga non-Muslim. Mereka saling menghormati dan menyayangi. Seperti saat terjadi insiden kebakaran masjid di Ontario, warga non-Muslim memberi dukungan berupa aktivitas penggalangan dana untuk menyumbang perbaikan masjid tersebut. Nah, selain
kedamaian-kedamaian yang sudah kita dengar, ternyata ada juga problematika kehidupan umat Islam di Kanada. Yang pertama ada intimidasi anti-Muslim meningkat di Kanada. Pada 22 Oktober 2014 terjadi sebuah serangan gedung parlemen Kanada yang menewaskan seorang polisi. Setelah hal tersebut terjadi, banyak masyarakat khawatir terhadap ekstremis Islam. Dan ini merupakan masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh umat Islam. Lalu yang kedua ada serangan di Masjid Quebec. Nah, pada tanggal 29 Januari 2017 terjadi penembakan di Masjid Kota Quebec oleh seorang pria yang bernama Alexander Bissonnette. Ini akhirnya ia mengakui bersalah dan sempat melakukan 6 pembunuhan dan 6 percobaan pembunuhan terhadap umat muslim. Akhirnya ia dihukum dengan dipenjara seumur hidup, lalu kemungkinan besar bersyarat setelah menjalani 35-42 tahun penjara. Nah, lalu yang ketiga ada fenomena Islamfobia. Islamfobia dapat diartikan sebagai ketakutan berlebihan terhadap segala sesuatu tentang Islam. Bentuk-bentuk Islamfobia yang terjadi yaitu kekerasan, vandalisme, bahkan ancaman kekerasan secara fisik. Kaum perempuan Muslim di Quebec kerap kali sasaran cemoohan ketika menggunakan hijab dan pakaian panjang seperti niqab. Tindakan Islamfobia tidak hanya berhenti pada tindakan simbolis seperti membuang kepala babi di pintu masuk sebuah masjid di Quebec. Sebelumnya, jendela-jendela masjid dipecahkan dan beberapa muslim melaporkan ancaman pembunuhan serta mobil-mobil jamaah menjadi sasaran vandalisme. Hal itu membuat muslim di daerah tersebut merasa terancam. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, ini merupakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di antaranya dari ulasan di atas dapat kita simpulkan. Yang pertama, Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika Utara, yang luas wilayahnya yaitu sebesar 9.984.670 km persegi. Dan ini juga yang menjadikan negara Kanada menjadi negara kedua terluas setelah Rusia. Lalu yang kedua ada populasi muslim di Kanada meningkat dalam 100 tahun terakhir, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Yang ketiga, Islam merupakan agama yang berkembang pesat di negara Kanada. Agama Islam datang ke Kanada dibawa oleh para imigran. Para imigran datang ke Kanada dimulai pada tahun 1880. Lalu ada 4 peninggalan bersejarah yang ada di Kanada, yaitu Aga Khan Museum, Masjid Al-Rashid, Ontario, dan Masjid Jami. Lalu ada organisasi-organisasi Islam yang ada di Kanada berperan untuk mengatasi setiap problematika yang terjadi pada umat muslim. Yang keenam, meskipun Kanada termasuk negara yang cukup toleran, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadi tindak diskriminasi ataupun permasalahan sebagai minoritas muslim di negara tersebut. Masalah yang dihadapi umat muslim di Kanada diantaranya adalah intimidasi anti-muslim yang meningkat, serangan di Masjid Quebec, dan fenomena Islamfobia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.